Proses manufaktur adalah mata kuliah Manajemen Manufacturing System Engineering pada semester 4, yang mana pada mata kuliah ini kita akan mempelajari terkait proses-proses pada suatu aktivitas manufaktur yang akan sangat banyak sekali. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait definisi dari kata manufaktur itu sendiri. Nah, kata manufaktur ya bagi kita seorang industrial engineer bukanlah sebuah kata-kata yang asing. Teman-teman sudah pasti pernah mendengar kata-kata sistem manufaktur atau nama dari lab kita. Kemudian produk manufaktur ya, sering kita dengar di TV-TV, semisal perusahaan yang produksi manufaktur produk A dan B dan C, yang mana kata-kata manufaktur tersebut sudah sangat familiar bagi kita. Nah, terus apa sih sebenarnya kata manufaktur itu? Jadi beberapa expert telah menyampaikan definisi terkait apa itu manufaktur. Yang pertama ya, menurut Serope dan Stephen R. Smith menyebutkan bahwa manufaktur adalah process of converting raw material into product, atau adalah sebuah proses yang merubah material mentah menjadi sebuah produk. Kemudian ada lagi definisi dari Groove yang menyebutkan bahwa manufacturing is the application of physical and chemical process to alter its product physical geometry, properties or appearance to of a starting material to make parts or product. Yang mana kemudian Grover menambahkan bahwa proses manufaktur adalah proses merubah material menjadi sebuah item yang memiliki nilai lebih tinggi melalui sebuah proses atau banyak proses dan atau proses perakitan atau pembongkaran. Nah, masih bingung nggak dengan istilah manufaktur? Kalau iya, coba bayangkan sebuah meja kayu atau perhatikan meja kayu yang Anda miliki. Meja kayu berasal dari kayu alami atau dari pohon yang sudah ditebang ya, yang belum diproses, atau bisa kita sebut dalam bentuk kayu gelondongan, yang mana kemudian kayu tersebut diberikan perlakuan oleh produsen meja tentu saja, seperti proses pemotongan, proses pengeboran, proses pengamplasan, atau mungkin kayu tersebut bisa saja dihancurkan dulu, dijadikan dalam bentuk pulp seperti itu, yang kemudian disatukan lagi, contohnya seperti dalam pembuatan triplek. Nah, ini adalah sebuah penjelasan atau contoh penjelasan yang menggambarkan kurang lebih dari penjelasan dari definisi pertama atau kedua dari manufaktur yang telah saya jelaskan sebelumnya. Nah, untuk yang penjelasan ketiga bagaimana? Nah, sekarang kita akan sedikit menyelam terkait proses manufaktur itu sendiri. Jadi, masih sama di topik terkait kayu dan meja ya. Jadi, misal kayu gelondongan, bagi kita, nih seorang mahasiswa atau seorang dosen yang butuh meja kayu, kita tentu saja tidak ingin membeli kayu gelondongan, yang mana kayu gelondongan tersebut tidak akan menarik, karena kita inginnya meja. Nah, ini bisa kita sebut kayu gelondongan tersebut masih bernilai rendah bagi konsumen atau customer, yang mana contohnya adalah kita sebagai konsumen meja, seperti itu. Namun, dengan kayu yang telah diolah, diproses sedemikian rupa hingga menjadi sebuah meja, kayu yang kita inginkan, maka kita menjadi tertarik untuk membeli kayu tersebut. Nah, yang mana dengan membuat meja kayu tersebut lebih menarik untuk dibeli oleh customer atau konsumennya, menandakan bahwa kayu yang awalnya memiliki nilai kurang, kayu gelondongan, memiliki nilai yang lebih tinggi untuk kemudian dibeli dari sisi konsumennya. Nah, itu kurang lebih penjelasan definisi dari manufaktur yang ketiga terkait nilai tambah. Nah, terkait nilai tambah, nanti akan ada lagi mata kuliah pilihan terkait lean management yang akan saya jelaskan lebih dalam. Nah, bagi teman-teman yang tertarik, bisa mengambil mata kuliah lean management ketika dibuka. Seperti ini. Nah, sampai sini sudah paham ya terkait definisi manufaktur itu apa? Nah, sebelumnya saya menyebutkan ya, ada proses pemotongan, pengamplasan, pengoboran, yang mana itu semua adalah proses manufaktur. Nah, masih banyak sekali proses-proses manufaktur lainnya yang mana akan kita jelaskan atau akan saya jelaskan dan akan kita bahas lebih lanjut di perkuliahan
di tatap muka nantinya seperti itu. Nah, jadi ini tadi ya definisi terkait manufaktur yang dijelaskan oleh Serobe, Carl Pargian dengan Stephen R. Smith. Ya. Kemudian ini adalah definisi manufacturing dari Michael Grover. Ya, di sini terdapat visualisasinya. Starting material ya, atau raw materialnya atau mungkin sudah part atau komponen. Melalui proses manufacturing ada machinery, tooling, power ataupun juga ada labor juga di sini yang mengerjakan menghasilkan proses part. Ini adalah proses manufacturing seperti itu. Kemudian ini dari sisi pembahasan nilai tambah tadi, yang awalnya starting material harganya murah, dibeli nilai tambah memiliki harga yang lebih tinggi. Yang mana juga customer malah ingin membeli material yang sudah diproses. Nah, ini ada beberapa gambaran ya terkait proses-proses manufaktur. Ada proses casting atau pencetakan material, kemudian ada proses rolling untuk membentuk sebuah pipa, kemudian ada material working, metal working, dan seterusnya. Bahkan nih, proses seperti inspeksi, assembly, quality control itu juga termasuk dalam sebuah proses manufaktur. Seperti itu. Nah, jelasnya akan kita bahas lebih detail nanti di perkuliahan tatap muka.